Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba alaina al amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Desa Trete beserta jajarannya, yang kami hormati Sohibul Hajah Bapak Misnari beserta keluarga besar, para tamu undangan, para hadirin sekalian yang berbahagia, wabil khusus Ustadzuna wa Syekhuna Bapak Kiai Haji Husnan hafizahullah ta'ala wa nafa'a bi ulumih. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita sama-sama bisa menghadiri acara walimahan untuk siapa? Mas Solihin bin Misnari dengan Mbak Nur Ainisih binti Trimo. Oke. Mudah-mudahan keduanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Melakukan acara walimahan ini menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di madhab Hanafi, walimah ini hukumnya wajib. Jadi walimah itu seperti mengumumkan syiar bahwasanya Mas Solihin dan Mbak Nur sudah menikah, sehingga ketika mereka jalan berdua di Trete Boncengan, semua sudah paham, oh mereka sudah sah, sudah menjadi suami istri. Maka kalau di madhab Hanafi itu wajib ada acara walimahan. Kalau di madhab Syafi'i sunnah, ya, tapi wajib rukunnya harus ada saksi. Kalau di Hanafi nggak wajib saksi, walimahannya yang wajib, ya, sama saja ya. Iya. Jadi sunnah, dan sunnah walimahan seperti sekarang ini ada rebana, ya, masya Allah, ini rebana kita ini luar biasa, ya. Suaranya empuk, ya, halus. Saya tadi kebetulan yang biasa bawa rekaman pas pulang, kalau nggak pulang tak suruh ngerekam itu. Iya, kita sering-sering taruh di YouTube biar viral. Sayang api-api dorang ngerti, lembut dari suaranya, dari musiknya itu lembut, lebih lembut dari
gandrung malah. Iya, enak didengar. Nah, kemarin kita udah tahu trik ngerekamnya biar halus, sudah tahu triknya. Nah, makanya di YouTube itu hasilnya lumayan. Nah, maka sunnah dulu itu waktu di Madinah pernah terjadi acara walimahan pernikahan yang jadi ketua panitia Ibunda Aisyah. Maka kemudian Ibunda Aisyah itu ngurus macam-macam. Nabi Muhammad datang waktu itu melihat, loh kok nggak ada rebananya, nggak ada musiknya. Maka Rasul tanya kepada Bunda Aisyah, wahai Bunda Aisyah, orang Ansor itu seneng musik rebanaan. Mbok yao kalau acara walimahan pakai musik, pakai rebana. Jadi walimahan kok pakai ada rebananya ini sesungguhnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena seneng-seneng, rame-rame, ya. Nah, bagi yang mendapatkan undangan, maka hukumnya wajib untuk datang. Diundang acara walimah, selama kita tidak ada uzur, maka wajib datang. Wajib itu artinya apa? Kalau tidak datang, tidak baik, berdosa. Karena wajib harus. Kenapa? Karena walimahan ini bagian dari solidaritas, dari rasa kerjasama sesama muslim. Jadi kalau sesama muslim itu kalau satu seneng, seneng kabeh. Kalau satu sedih, sedih semua. Maka ketika ada satu saudara muslim yang senang, kemudian kita diundang untuk sama-sama ikut senang, maka kita wajib untuk hadir mengucapkan selamat, sama-sama senang. Maka kita yang datang di sini semua mendoakan kepada siapa? Kepada Mas Solihin dan Mbak Nur. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan barokah. Mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Kalau Mahir Zain itu bilangnya gimana? Barakallah. Langsung. Wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, jadi kita mendoakan mudah-mudahan Mbak Solihin, Mas Nur mendapatkan barakah, mendapatkan kenikmatan. Mas Solihin dan Mbak Nur balik. Iya, bahaya nanti kalau balik. Jamaah sekalian yang kami hormati, di dalam Islam itu mengatur segala aspek kehidupan. Pernikahan itu menjadi sesuatu yang dianggap persoalan sangat-sangat penting. Bukan penting, sangat-sangat penting. Maka di dalam Al-Quran dikatakan wa min ayatihi, dan sebagian dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau di dalam Al-Quran sudah menggunakan kata-kata wa min ayatihi, itu berarti persoalan yang tidak main-main, persoalan sangat besar, sangat agung. Karena memang di antara tujuan Allah menciptakan manusia ada laki-laki dan perempuan, itu ya saling ketemu, saling kenal, kemudian menikah. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari dirimu. Dirimu itu bisa jadi maksudnya dari Adam dan Hawa. Dari Nabi Adam, dari Nabi Hawa, dari Siti Hawa, muncullah keturunan yang sangat banyak dari laki-laki dan dari perempuan. Untuk apa? Saling menikah. Supaya apa? Supaya ada keturunan antar umat manusia, supaya manusia ini tetap ada. Maka di dalam Islam
tidak ada yang namanya seperti di Kristen itu yang tidak nikah itu apa istilahnya itu, kayak pastor ya. Kalau di Kristen nggak boleh nikah ya. Kalau di Buddha itu ada namanya Brahmana, waruhbaniyatan allati ibtada'uha. Kalau Al-Quran menyebutnya melakukan rohbaniyah, Brahmana, tidak menikah, itu merupakan perbuatan bid'ah. Ibtada'uha antum wa aba'ukum, itu perbuatan bid'ah yang dibuat-buat kamu dan oleh orang-orang sebelum kamu, nenek moyangmu. Ini tidak dibolehkan. Jadi azam pokoknya saya nggak mau nikah selamanya, itu tidak diperkenankan. Karena di antara Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu ya untuk menikah, supaya apa? Supaya ada keturunan. Maka Islam mengatur bagaimana supaya orang itu menikah, itu caranya bagaimana, itu diatur dari awal, dari proses sebelum pernikahan. Caranya bagaimana? Di dalam sebuah hadis itu dikatakan tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Jadi kalau saya lihat menikahi seorang perempuan itu lihat 4 hal. Biasanya orang itu yang pertama itu lijamaliha, karena cantiknya, ayune, akhirnya menikah. Ada yang karena limaliha, kaya raya. Ada yang karena linasabiha, punya keturunan yang baik. Tapi yang terpenting walidiniha, karena agamanya. Maka Rasul mengatakan, maka sekiranya engkau hendak menikah, boleh lihat cantiknya, boleh lihat nasabnya, boleh lihat hartanya, tetapi hal yang paling penting itu adalah agamanya. Sekiranya kita itu memandang dari sisi agama, tarabat yadak, maka kita akan beruntung, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Karena agama inilah yang akan menuntun kita, kehidupan kita, hak-hak kita, dunia kita, sampai ke akhirat kita. Maka di dalam Islam tidak diperkenankan, haram menikah seorang muslim dengan non-muslim. Seorang muslim menikah dengan orang Kristen, dengan orang Yahudi. Ya, meskipun kalau di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Maidah itu, kalau perempuannya yang Kristen atau Yahudi masih boleh, tetapi fatwa ulama Indonesia mengharamkan. Karena umumnya pernikahan muslim dengan non-muslim itu ujung-ujungnya terjadi persoalan rumah tangga, ujung-ujungnya salah satu keluar dari Islam, ujung-ujungnya anak-anaknya ikut agama orang tua yang non-muslim, maka menjadi persoalan. Ini kasus banyak di Indonesia. Maka kemudian MUI mengharamkan nikah beda agama. Supaya apa? Karena target daripada pernikahan ini bukan hanya dunia, tetapi dunia dan akhirat. Jadi tujuan pernikahan di dalam Islam itu panjang, rencana kita itu panjang. Kita melihat kepada kebahagiaan kita, kehidupan kita, bukan sekadar kehidupan dunia, tetapi jauh ke depan, yaitu kehidupan akhirat. Kalau yang dilihat dari sisi agama, maka baik suami, baik istri akan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Kalau sesama suami dan istri mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, maka di dalam kehidupan rumah tangga akan baik, meskipun sesekali ada masalah. Ini biasa. Jadi rumah tangga kok ada masalah itu biasa. Dulu pernah Nabi Muhammad SAW sama Bunda Aisyah. Suatu kali Bunda Aisyah ini marah-marah kepada baginda Nabi. Sampai saking marahnya, sampai mengatakan, koyok ini kok ngaku Nabi. Saking marahnya itu. Waktu itu Abu Bakar lewat, langsung marah Abu Bakar. Abu Bakar ini orang tua dari ibunda Aisyah, mau ditampar langsung itu putrinya. Maka kata Rasul, jangan wahai Abu Bakar. Waktu Aisyah hendak dipukul, hendak ditampar oleh ayahnya Abu Bakar, Bunda Aisyah langsung sembunyi di mana?
di balik punggungnya baginda Nabi Muhammad SAW, di belakang punggung, takut ditampar oleh ayahnya. Kata Rasul, biarkan wahai Abu Bakar, sila ini rumah tangga kami, silahkan Abu Bakar, sekiranya hendak pergi dari sini. Esok harinya Abu Bakar masih penasaran dengan putrinya, datang lagi ke rumah Rasulullah SAW, pengen nengok putrinya, apakah putrinya masih marah-marahan sama baginda Nabi. Ternyata sudah baikan. Jadi Nabi pun sesama satu keluarga dengan Bunda Aisyah pernah juga cemburu, ya pernah. Apalagi istrinya Rasulullah SAW banyak, istrinya 11. Jangan ditiru. Itu istrinya 11. Ini khusus untuk Rasul. Kalau umatnya tidak boleh nikah 11. Nah, ketika Rasul wafat, yang masih hidup ada 9 istri. Ya. Nah, kalau umat Nabi Muhammad boleh nikah maksimal 4 nek iso. Siji rantai. Ya. Kalau bisa boleh, tapi maksimal 4. Yang namanya istri banyak, cemburu ya bisa terjadi. Pernah suatu kali Nabi Muhammad SAW itu dari rumahnya istri yang lain, Hafsah. Nah, jadi kalau di Arab, kalau istri banyak, istri 2, rumah 2. Istri 4, rumahnya 4. Istri 11, rumahnya 11 kan gitu. Jadi setiap istri itu dijatah satu rumah. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya jadwal, malam ini ke siapa, ke Hafsah, malam ini ke Bunda Aisyah, malam ini ke siapa, jadi udah dijatah. Suatu kali Rasul itu dari tempatnya Hafsah. Hafsah ini tahu kesukaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sukanya minum madu. Jadi minum madu, senang. Minuman Rasul itu favoritnya 2, madu sama susu. Susunya susu kambing. Nah, sehat semua itu. Ya, itu kesukaannya baginda Nabi. Minum madu. Orang kan habis minum madu kan mulutnya agak bau. Maka ketika Nabi Muhammad SAW setelah minum madu dari rumah Hafsah pulang ke rumahnya Aisyah. Ketika Rasulullah SAW bicara, bau madu, maka Aisyah mengatakan apa? Mulut bau apa ini, nggak enak sama sekali. Mabune ra karu-karuan. Maka ketika dibilang begitu, kata Rasul, sudahlah kalau begini caranya saya nggak akan minum madunya Hafsah lagi, baunya nggak enak katanya. Cemburu Aisyah, supaya apa? Pengen supaya ketika ke Hafsah ini nggak minum madunya Hafsah, karena setiap kali ke sana dapat madunya Hafsah, seneng. Maka Aisyah cemburu. Tetapi ternyata apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik. Wahai Nabi, jangan sekali-kali engkau mengharamkan sesuatu yang Allah itu halalkan hanya demi supaya istri kamu itu senang. Jadi sesuatu yang halal ya halal. Jangan kemudian karena istrinya nggak suka, ya udah saya nggak mau. Haram untuk saya nggak akan minum lagi, saya nggak akan makan lagi. Karena yang menghalalkan atau mengharamkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini ditegur Rasulullah SAW karena demi cintanya kepada Bunda Aisyah, supaya Aisyah ini tidak cemburu, mengatakan, kalau begini saya tidak akan minum lagi madu di tempatnya Hafsah. Pernah suatu kali Nabi Muhammad SAW itu malam-malam, jadi rumah Rasul itu dekat dengan Baqi, kuburan Baqi. Ya, kalau yang pernah ke Mekah tahu itu. Jalan itu nggak terlalu jauh-jauh amat lah, mungkin 200-300 meter loh. Dari rumah baginda Nabi sampai ke Baqi. Nabi Muhammad SAW itu sesekali suka ziarah ke kuburan Baqi. Kangen dengan para sahabat-sahabatnya yang sudah syahid, atau hendak mendoakan mereka-mereka yang sudah
syahid atau yang sudah meninggal duluan. Maka ziarah kubur ini sesuatu yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu kali baginda Nabi Muhammad SAW malam-malam, ya kisaran jam 1 malam, bengi-bengi ya, tiba-tiba Rasul ini kangen dengan para sahabat-sahabat yang sudah meninggal di Baqi'. Malam-malam Rasul SAW waktu itu sedang tidur bareng bersama istrinya Aisyah. Tidur sama istrinya, tiba-tiba bangun. Kemudian ingat sahabatnya, bangkitlah baginda Nabi Muhammad SAW. Malam-malam keluar rumah berjalan menuju kuburan Baqi'. Ketika baginda bangun, Aisyah kelip langsung bangun, lihat, kok Rasul keluar ini, mau kemana ini? Jangan-jangan malam ini kan jatah saya, gitu. Jangan-jangan mau pergi ke istrinya yang lain. Cemburu Aisyah. Maka ketika Rasul keluar rumah, Aisyah bangun ikut keluar, mengendap-endap pelan-pelan. Rasul ke Baqi', diikuti pelan-pelan di belakang sampai Rasul sampai di kuburan Baqi', ditunggu. Ternyata Rasul di Baqi' itu berdoa, mendoakan para sahabat-sahabatnya di sana. Setelah Rasul selesai berdoa, Rasul tidak pulang. Maka Aisyah lihat tuh, baginda Nabi sudah selesai, sudah mau pulang. Maka segera dia pulang duluan supaya tidak ketahuan. Baginda Nabi ketika membelokkan tubuhnya, tidak pulang, lihat kok kayak ada item-item ya dari jauh, ini siapa yang ngikutin saya? Maka Rasul langsung jalan cepat ingin ngejar orang yang di depan ini. Bunda Aisyah tahu, loh ini baginda Nabi larinya kok cepet, saya mau dikejar. Akhirnya dia lari. Ketika dia lari, baginda Nabi, ini siapa, dia lari, kejar. Dikejar, langsung Ibunda Aisyah masuk rumah, tutup pintu, masuk kamar, pura-pura tidur, selimutan ini. Maka ketika itu Rasul melihat, kok nggak ada lagi, kemana tadi yang hitam-hitam itu? Sudahlah, akhirnya Rasul pulang ke rumah, buka pintu kamar, lihat Aisyah tidur, tapi napasnya kok tersengal-sengal, kayak wong kesayangan. Langsung Rasul, ini pasti dari luar ini, katanya. Ini dari luar nih, ditepuk dadanya, ceplok katanya. Kamu dari mana, katanya? Barulah Ibunda Aisyah cerita tadi itu, saya lihat Rasul keluar, maka saya curiga, saya pikir mau ke rumah istri yang lain, makanya saya bangun. Saya ikuti, saya buntuti, ternyata ke kuburan Baqi'. Jadi sering Ibunda Aisyah ini cemburu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ibunda Aisyah ini memang luar biasa. Beliau ini sangat cerdas, dinikahi oleh Rasul SAW di Madinah. Waktu itu umurnya masih 9 tahun, masih kecil, ya. Kemudian ketika bersama Rasul, semua hal yang terkait dengan baginda Nabi, terutama yang ada di rumah Rasul, itu direkam oleh Ibunda Aisyah. Maka terkait dengan persoalan keluarga Nabi Muhammad SAW, biasanya sumbernya sahabat nanyanya itu kepada Ibunda Aisyah. Jadi semua yang dilakukan oleh baginda Nabi di rumahnya itu tidak ada yang namanya rahasia, boleh diungkap semuanya. Kecuali keluarga kita. Kalau keluarga kita tidak boleh urusan keluarga itu keluar dari dinding rumah. Ya, tidak boleh keluar. Keluarganya keluarga, jangan sampai keluar dari rumah. Tutup rapat-rapat. Tetapi Rasul itu semua perilaku Rasul, perkataan Rasul, perbuatan Rasul, persetujuan Rasul merupakan sebuah teladan yang patut untuk kita contoh. Kata Rasul, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu mempunyai akhlak yang sangat mulia. Maka Ibunda Aisyah sering cerita hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Ibunda Aisyah cerita bahwa Rasul itu kalau di rumah kadang kalau bajunya itu sobek, jahit sendiri.
Kadang kalau sandal jepitnya rusak, dandani sendiri. Cerita sesekali membantu istrinya. Jadi suami membantu istri, istri membantu suami. Ini bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sering dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW juga sering diceritakan oleh Ibunda Aisyah bahwa Nabi Muhammad dengan Ibunda Aisyah ini kadang-kadang main, suami istri main bareng, jalan-jalan bareng, biasa. Jadi kadang sama Aisyah itu main keluar. Kalau Rasul itu kebiasaannya kalau perang kemana itu diundi, kan istrinya banyak, ada 9. Nanti diundi siapa yang keluar undian ikut perang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu kali yang ikut pertempuran itu waktu itu adalah Ibunda Aisyah. Waktu pulang di jalan, Rasul mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, wahai pasukan kaum muslimin, silahkan duluan, pulang duluan. Ditanya sahabat, mengapa kami hendak pulang duluan ya Rasulullah? Rasul mengatakan, saya dan istri saya, kalau bahasa kita, pengen healing dulu, pengen jalan-jalan dulu, pengen santai-santai dulu. Maka pasukannya pulang duluan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berduaan dengan Ibunda Aisyah. Memang hidupnya Rasul itu sangat romantis, sangat romantis, jalan bareng. Waktu itu kemudian Rasul mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ayo kita lomba lari. Lomba lari. Maka lomba larilah antara Rasul dan Aisyah ini. Waktu itu Aisyah tubuhnya sudah agak gendut. Orang Arab kalau sudah nikah itu, kalau perempuan sangat biasa tubuhnya itu beratnya 120. Oh, 130 biasa itu. Kalau perempuan udah nikah kok beratnya 80, itu dianggap seksi, ya, dianggap kurus, ya. Jadi orang besar-besar ya tubuhnya orang Arab itu, gede-gede, apalagi kalau udah punya anak udah melar semua. Tapi memang tinggi, ya, tinggi, ya, tubuhnya berat-berat. Makanya kalau lihat orang Indonesia kok perempuan cuman 50, 40 itu dianggap ceking, ya, kurus, kering. Dan ada aneh lagi, orang Mesir itu punya kebiasaan aneh. Orang Mesir itu kalau punya istri gendut seneng. Jadi istrinya gendut ke seneng. Kalau istrinya kurus, jari ini isin. Kenapa? Wah, koyo ora iso makani, bojo kasih kurus. Nah, itu orang Mesir. Ya, kebiasaan. Waktu hendak lomba bersama ini pernah suatu kali Rasul lomba dengan Aisyah. Awal-awal nikah, Aisyah tubuhnya masih kurus, masih kecil. Maka lomba lari, Aisyah menang. Tapi pada waktu itu, ketika habis perang, Rasul nantang lagi kepada Ibunda Aisyah, ayo kita lomba lari. Gitu. Akhirnya lomba lari, ternyata dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Maka Aisyah mengatakan, ya kalau saya kalah ya maklumlah, tubuh saya sekarang gendut. Tubuh saya sekarang udah besar. Jadi jalan bareng, ke ladang bareng, ke masjid bareng, suami istri, itu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau sudah suami istri nggak usah malu kan, suami istri gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau hendak sholat, ini riwayat dari Bunda Aisyah, suka mencium istri-istrinya. Maka di mazhab Hanafi mengatakan bersentuhan kulit dengan dengan orang yang bukan mahram di mazhab Hanafi tidak membatalkan wudu. Kalau di mazhab Syafi'i membatalkan wudu, tapi di mazhab Hanafi tidak membatalkan wudu. Alasannya apa? Hadis riwayat dari Bunda Aisyah yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hendak sholat ke masjid itu suka mencium istri-istrinya. Sangat romantis. Ya, Rasul itu sangat romantis, sangat perhatian sama istri-istrinya. Ya. Bahkan si Aisyah ini sangat
manja ya. Istri yang paling manja itu di antara istri-istri Rasul itu Aisyah. Suka ngerjain Rasul. Rasul itu kalau malam suka sholat malam. Karena sholat malam bagi seorang nabi, bagi Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Qumil laila illa qalila. Wahai Muhammad, bangun malam. Bangun malam untuk sholat malam karena ini hukumnya wajib meskipun hanya sebentar. Bangun. Tengah malam atau kurang dari itu silahkan. Nah, Rasul tiap malam sholat malam. Ibunda Aisyah itu kalau Rasul lagi sholat itu kadang suka ngerjain. Kakinya itu dipantrangke loh. Nah, di depannya itu mantrang ini. Sehingga ketika mau sujud, kakinya Aisyah itu mantrang. Rasul terpaksa harus nyentuh kakinya Aisyah, disingkirkan. Sujud itu kan, duduk, sujud. Nanti pas Rasul sudah berdiri, kakinya melandang, karena turun karena melandang ini. Nah, maka hadis ini pula yang dijadikan patokan mazhab Hanafi, menyentuh wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudhu, karena Rasul ketika sholat malam kadang-kadang diganggu sama Ibunda Aisyah, sikili muhanrang. Luar biasa. Dan Aisyah ini memang orangnya sangat cerdas, sangat cerdik. Beliau ini di antara para sahabat nomor 2 yang paling banyak membawa hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah menceritakan, pernah ditanya kepada sahabat, wahai Ibunda Aisyah, dulu Rasul itu bagaimana? Ibunda Aisyah tertawa, tersenyum, ingat ketika masih hidup bersama Nabi Muhammad SAW, ketika sudah masa khalifah, ketika baginda Nabi sudah meninggal, ada sahabat yang nanya, ya Ummahatul Mukminin, wahai Ibunda Aisyah, dulu kalau hidup bersama Nabi bagaimana? Kata Ibunda Aisyah, dulu saya itu kalau sama Nabi suka mandi bareng. Kalau mandi bareng itu airnya seember. Seember buat berdua, gayungnya satu. Sehingga pas mandi rebutan gayung. Saya dulu, enggak, saya dulu gitu. Saya dulu itu. Jadi rebutan gayung. Itu baginda Nabi dengan Ibunda Aisyah. Sehingga seorang suami istri adus bareng itu hukumnya sunnah. Sunnah yang sekarang sudah banyak ditinggalkan. Ya, sunnah yang jarang dilakukan itu sunnah. Jadi Rasul begitu, ketika dengan Aisyah, dengan istri-istri lain sering mandi bareng. Ini memang Rasul tuh dengan keluarganya sangat perhatian sekali, sangat romantis sekali. Ini dengan Ibunda Aisyah. Tapi beda dengan Siti Khadijah. Kalau Ibunda Aisyah ini memang orangnya masih muda, satu-satunya istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dinikahinya masih perawan dan masih kecil, lainnya janda semua. Maka kalau pengen ikut sunnah Rasul, kalau pengen istrinya 4, 1 yang perawan, 3 yang janda. Iya, iya. Bukan cari yang lebih muda. Ya. Kalau Khadijah itu umurnya lebih tua dari baginda Nabi 15 tahun. Jadi Rasul itu umur 25, Siti Khadijah umurnya 40. Iya, selisihnya 15 tahun. Maka memang tipe sikap, perilaku Khadijah ini sangat berbeda dengan Aisyah. Kalau Aisyah karena masih muda sangat manja, tetapi kalau Khadijah ini keibuan, menaungi, ya, menyayangi. Maka Rasul kalau ada apa-apa, waktu awal-awal diutus menjadi nabi, Rasul umurnya 40 tahun awal jadi nabi, sementara Khadijah sudah berumur 55 tahun. Jadi seakan-akan Khadijah itu ngomong baginda Nabi, ya istrinya, tetapi seakan-akan ngomong. Sehingga Rasul itu kalau ada apa-apa itu ngadunya ke Khadijah.
Pernah ketika Rasulullah SAW pertama kali dapat wahyu di Gua Hira, ya. Ini saya jatahnya setengah jam, katanya sudah setengah jam ini. Ya, sedikit lagi lah. Suatu kali di Gua Hira, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Iqra anta ya Muhammad. Jadi tiba-tiba saja waktu di Gua Hira itu ada malaikat Jibril, malaikat pakaian putih-putih turun dari langit. Ini pertama kali dalam sejarah Rasul melihat malaikat, maka ketakutan luar biasa. Sebelumnya nggak tahu yang namanya malaikat. Tiba-tiba malam-malam kok ada putih-putih sekon langit turun. Wah, kita pun kalau sekarang lihat gitu nguyuh, kepontal-pontal Melayu. Turun, tubuhnya tinggi besar, di Gua Hira tiba-tiba nyikap baginda Nabi, disikap ini. Rasul ketakutannya luar biasa. Maka ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra anta ya Muhammad, baca wahai Muhammad, dengan gemetaran dilalai kanjeng Nabi itu nggak bisa baca. Orangnya buta huruf mengatakan ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Sikap lagi kenceng-kenceng, Iqra anta ya Muhammad, dilepas lagi ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Sikap lagi Iqra anta ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Suruh membaca surat Alaq. Maka kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Setelah mengikuti bacaannya malaikat Jibril, tiba-tiba malaikat Jibril terbang ke langit. Ketika malaikat Jibril naik terbang ke langit, Rasul ketakutannya ndredeg ora karu-karuan, sambil keringat dingin bercucuran. Maka Rasul itu dari Gua Hira turun, lari dari jalan itu, lari luar biasa kencang sekali. Sampai rumah saking takutnya nutupin, buka pintu, jeblek langsung ke kamar, turu. Apa yang dilakukan Rasul kepada istrinya? Wahai Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Maka oleh Khadijah diselimuti baginda Nabi itu, selimuti. Kenapa? Kena ketakutan, gemetaran, diselimuti oleh Khadijah. Jadi Khadijah ini keibuan, diselimuti sama Khadijah, ditemani tidur. Maka di pagi hari Khadijah langsung bertanya kepada baginda Nabi, karena waktu malam nggak bertanya. Kenapa? Karena Rasul dalam posisi ketakutan. Karena Rasul ketakutan, ya sudah, yang penting diselimuti, kasih minum, tenang, tidur. Paginya baru Khadijah tanya kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, ada apa? Semalam ada apa kok ketakutannya luar biasa? Seumur-umur baru pertama kali saya melihat engkau lari ketakutan seperti ini. Ada apa wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad menjawab, tadi malam itu ketika di Gua Hira tiba-tiba ada makhluk putih turun dari langit, kemudian mendekap saya keras-keras, meminta saya membaca. Sampai 3 kali saya disikap suruh membaca, dan kemudian mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika saya pulang, saya masih melihat orang itu, makhluk itu terbang di langit seperti mengikuti saya. Maka saya ketakutannya luar biasa. Apa yang dikatakan Khadijah? Wahai Muhammad, suamiku, tenang saja, jangan khawatir, jangan takut. Karena saya ini paham sekali, saya tahu sekali, engkau ini orangnya sangat baik, engkau ini tak pernah berdusta, engkau ini selalu menjalin hubungan silaturahmi, selalu berkunjung ke sanak keluarga, pasti tidak terjadi apa-apa. Jadi Khadijah seorang istri menenangkan suaminya ketika suaminya kalut, ketika suaminya ketakutan luar biasa. Sama dalam kondisi kita sekarang, seorang istri ketika lihat suaminya pusing mumet, dilalai, utangnya kurang dibayar, tagih-tagih terus, maka seorang istri menenangkan suami, tenang, ora usah khawatir, insya Allah kalau rezeki teko ya teko, sambil banyak doa, waktu ini rezeki datang pasti akan datang, dikasih ketenangan, dielus-elus.
seperti halnya Khadijah yang mengelus-elus, yang ngasih ketenangan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Khadijah mengatakan, wahai Muhammad, coba kita tanyakan kepada tetua suku Quraisy yang mungkin paham terkait hal ini, terkait dengan masalah ini. Siapa? Beliau adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah ini agamanya Kristen, menguasai kitab Injil, ya tahu. Sehingga Khadijah mengatakan, coba kita tanyakan kepada Waraqah bin Naufal, barangkali mengetahui peristiwa apa yang terjadi tadi malam. Jadi seorang istri ngasih jalan keluar ketika suaminya buntu, mumet, kasih jalan keluar, kasih nasihat, kasih ketenangan. Maka dituntunlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diantar ke rumahnya siapa? Waraqah. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai Waraqah, ini suami saya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi malam ada peristiwa begini. Maka kemudian Waraqah menanyakan kepada Muhammad, kapan wahai peristiwanya ya Muhammad? Tadi malam. Kemudian kamu melihat makhluknya seperti apa? Seperti ini. Maka dijawab oleh Waraqah, wahai Muhammad, sesungguhnya yang semalam datang kepadamu itu adalah seorang malaikat yang itu pernah turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Muhammad, siap-siap, mulai saat ini siap-siap. Tidak akan lama engkau akan dimusuhi oleh kaummu. Nabi Muhammad langsung kaget, loh kok dimusuhin oleh kaum saya? Saya kan perasaan nggak pernah berbuat jahat, saya kan selalu jujur, saya selalu amanah, saya selalu menjalin silaturahmi. Kok dimusuhi oleh kaum saya? Emang kenapa? Dijawab oleh Waraqah, wahai Muhammad, tidak ada seorang nabi pun yang menyampaikan risalah keislaman, risalah kenabian tentang kebenaran, kecuali dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Wahai Muhammad, siap-siap, kamu suatu saat nanti akan diusir dari kampung halamanmu. Kaget lagi Nabi Muhammad, loh kok diusir, bagaimana? Saya kan orangnya baik-baik saja, nggak pernah buat masalah, kok saya mau diusir? Dijawab lagi oleh Waraqah, wahai Muhammad, tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun ketika menyampaikan kebenaran kepada umatnya, kecuali dia dibenci, kecuali dia itu tidak disukai oleh kaumnya dan diusir oleh kaumnya dari kampung halamannya. Kemudian Naufal mengatakan, Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, saya ini sudah sangat tua, tapi saya percaya ini adalah risalah kenabian. Andai kelak engkau ini diusir dari Mekah ke tempat lain dan saya masih hidup, maka saya akan selalu mendampingimu untuk pindah dari negerimu ke tempat lain. Maka Waraqah ini ngasih berita gembira bahwa apa yang diturunkan kepada Muhammad ini bukanlah sesuatu yang membahayakan, tapi ini merupakan bagian